Tugas ruang kolaborasi praktek coaching model Tirta Wahyuni CGP dari Kabupaten Badung. Hari ini kami akan mempraktekkan coaching model Tirta kasus 3. Pada kasus ketiga ini, yang dibahas adalah ketika ada rekan bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Pada praktek coaching, yang bertugas sebagai coach adalah Ibu Yuni, yang bertugas sebagai coachee adalah Ibu Dwi, dan yang bertugas sebagai pengamat adalah Bapak Wira. Selamat sore Bu Dwi, apa boleh saya duduk di sini? Oh, silahkan Bu Yuni. Ada apa ya Bu ya? Tidak apa-apa Bu, cuma ingin mau ngobrol saja sama Bu Dwi. Oke, baiklah Bu. Kita ngobrol sambil makan kue di sini ya. Baik Bu Dwi. Bu Dwi, kenapa ya? Akhir-akhir ini saya sering melihat Bu Dwi itu selalu murung saja. Tidak mau bergabung dengan teman-teman guru yang lain. Masalah itu ya Bu ya. Begini Bu, sebenarnya saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Sebelumnya saya terima kasih loh sama Ibu Yuni karena sudah mau mendengarkan dan menanyakan permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Dwi. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Dwi? Dan apakah Bu Dwi ingin dapatkan pembicaraan kita pada sore hari ini? Oke, saya hanya ingin mendapat solusi sebenarnya dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu, supaya saya tidak merasa mumet sendiri dengan apa yang saya rasakan. Kemudian apalagi Bu Dwi? Begini Bu, saya bingung kenapa saya sekarang seperti ini. Saya ingin tahu penyebabnya Bu Yuni. Coba dah, sekarang Bu Dwi ceritakan apa sih sebenarnya yang Ibu Dwi rasakan saat ini? Begini Bu, saya merasa sebenarnya tidak senang dengan salah satu pengawas yang datang waktu ini ke sekolah dan mengawasi saya mengajar. Tidak senang. Apa yang membuat Bu Dwi tidak senang dengan pengawas itu yang datang waktu itu kan? Kenapa Iya, Bu Dwi tidak senang? saya merasa pengawas yang datang waktu ini itu tidak kompeten Bu dalam kegiatan pembelajaran. Jadinya saya merasa terbebani dengan apa yang disampaikan oleh pengawas tersebut. Maksudnya, apakah pengawas yang datang waktu itu tidak memahami cara mengajar di kelas Ibu? Iya, Bu Yuni. Pengawas hanya menuntut saya mengajar hanya dengan buku teks yang ada. Oh, jadi Bu Dwi mengajar di kelas itu tanpa menggunakan buku teks. Kemudian Bu Dwi mengajar pakai apa kalau tidak pakai buku teks? Iya sih, Bu Yuni, saya mengajar tidak pakai buku teks karena menurut saya mengajar di kelas itu tidak hanya kita harus dengan adanya buku teks, apalagi zaman sekarang sudah canggih. Kan tidak selalu harus ada buku teks sebagai panduan kita, tetapi juga bisa melalui sumber-sumber belajar yang lainnya. Oh ya, benar-benar juga.
Kalau begitu saya ingin tahu, kalau tadi Bu Dwi sudah bilang, kalau bisa melalui sumber yang lain. Apakah saat Bu Dwi menjelaskan, murid itu memahami materi yang Ibu Dwi berikan? Dan apakah materi dari sumber-sumber yang lain Bu Dwi sebutkan tadi itu sudah sesuai dengan tema yang Bu Dwi berikan saat itu? Begini Bu, dari pengalaman-pengalaman saya yang sebelumnya itu ya Bu ya, murid-murid saya sangat senang dalam belajar, dalam pembelajaran yang saya lakukan. Mereka sangat memahami materi dari sumber-sumber lainnya. Karena ketika itu saya berikan video pembelajaran ketika mengajar. Anak-anak menjadi lebih tertarik dalam pembelajaran ketimbang hanya menggunakan buku teks yang tapi video pembelajaran yang saya berikan itu sudah sesuai dengan tema yang ada pada saat itu, gitu Bu. Oh begitu. Kemudian apakah Bu Dwi sudah memberitahu alasannya Bu Dwi kenapa tidak menggunakan buku teks saat mengajar kepada pengawas? Belum sih Bu, karena saya tidak berani memberikan alasan saya kepada pengawas tersebut, kan takutnya marah Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan dari yang diceritakan Bu Dwi tadi, pada permasalahan ini Bu Dwi tidak senang pada pengawas tersebut karena kurangnya komunikasi mungkin Bu. Karena antara Bu Dwi dengan kepala sekolah ya, komunikasi Bu Dwi dengan kepala sekolah, komunikasi Bu Dwi dengan pengawas yang datang saat supervisi itu. Apakah mungkin betul seperti itu menurut saya Bu Dwi? Bisa seperti itu sih Bu Yuni, sepertinya memang betul seperti itu, karena pada saat supervisi, saya sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada pengawas, metode dan strategi apa yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Berarti sebelum pembelajaran saya sebaiknya memberitahu metode, strategi, model pembelajaran dan sumber-sumber belajar apa yang harus saya gunakan berarti ya Bu ya. Iya, ya, benar Bu Dwi. Sebaiknya Bu Dwi memberitahu alasan Bu Dwi mengapa Bu Dwi itu tidak mengajar menggunakan buku teks, tetapi Bu Dwi mengajar menggunakan sumber belajar yang lain kepada pengawas tersebut maupun kepada kepala sekolah khususnya ya, sehingga mereka itu paham Bu. Meskipun Bu Dwi mengajarnya tanpa buku teks pada murid, tapi murid mampu memahami materi yang Bu Dwi berikan saat itu. Dan pengawas mungkin juga tidak merasa tersinggung dengan cara Bu Dwi mengajar. Ya mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, kalau begitu saya tahu penyebabnya. Mengapa Bu Dwi itu tidak senang pada pengawas tersebut. Dan mengapa pengawas juga tersinggung pada Bu Dwi. Iya ya Bu Yunia. Nah, untuk rencana ke depan ya, tadi Bu Dwi sudah menceritakan panjang lebar sekali. Untuk rencana ke depan itu kira-kira apa yang akan Bu Dwi lakukan? Banyak hal sih Bu yang saya pikirkan, tahapan-tahapan apa yang harus saya lakukan, tapi saya masih bingung Bu terkait apa yang mesti saya lakukan awalnya ini ya. Dari beberapa hal yang Bu Dwi jelaskan tadi itu hal mana? Coba Bu Dwi yang prioritas utamanya. Hal mana coba Bu Dwi pikirkan kembali. Kalau misalnya saya menemui kepala sekolah dulu untuk membicarakan bagaimana strategi, metode pembelajaran, dan sumber belajar apa yang saya gunakan pada saat saya mengajar, mungkin itu bisa 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 saya lakukan Bu, sehingga nantinya Bapak Kepala Sekolah itu kan tahu model metode pembelajaran apa yang saya gunakan, sehingga Bapak nanti mungkin dapat menyampaikan sama Bapak pengawas, ketika pengawas nanti menanyakan, ketika mensupervisi saya. Kemudian yang kedua mungkin saya akan
mendatangi pengawas Bu yang datang waktu ini untuk mendiskusikan kembali bagaimana saya mengajar di kelas. Ini juga untuk kebaikan saya sih Bu. Mhm. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang baik, Bu, yang seharusnya Bu Dwi lakukan. Kira-kira itu ada hal lain lagi nggak, Bu, yang akan Bu Dwi lakukan untuk beberapa hari ke depan? Selain tadi ya, bertemu kepala sekolah atau mengundang pengawas untuk datang ke sekolah ini, mungkin ada hal lain lagi ya, Bu Dwi? Kalau misalnya di kelas sih Bu, saya melakukan refleksi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu bisa saya gunakan nanti melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan dan mencari sumber belajar lainnya yang berhubungan dengan buku teks yang banyak disukai oleh anak-anak. Nah, itu mungkin bisa Bu Dwi jelaskan sumber belajar yang lain ya, yang berhubungan dengan buku teks yang disukai oleh siswa ya Bu Dwi ya. Saya cukup tertarik loh dengan apa yang Bu Dwi lakukan tadi, ya. Apa yang Bu Dwi maksud pembelajaran dengan gambar atau dengan melihat YouTube tadi itu, tertarik sekali saya. Mungkin saya sebagai guru juga saya ingin melakukan seperti itu, Bu Dwi. Nanti kita berbagi ya, Bu, saling bekerja sama supaya anak-anak juga tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Iya, Bu, karena dengan gambar itu biasanya mereka memang lebih tertarik melihat gambar, video seperti itu. Berarti Bu Dwi seperti tadi ya contoh misalnya kan pakai video atau anak-anak diberi tugas menggunakan video itu lebih mengena ya Bu Dwi ya, seperti misalnya anak sedang menyapu ya kita videokan dengan anak-anak sambil menari atau apa ya Bu Dwi ya. Iya Bu, salah satunya seperti itu dah Bu, makanya anak-anak jadi lebih tertarik dalam pembelajaran. Nah, apa dengan cara itu dapat membantu murid untuk mempelajari pelajaran yang mereka pelajari selama ini ya Bu Dwi, dengan mudah misalnya, melalui gambar, melalui video yang tadi ya Bu ya? Iya Bu Yunin, itu dengan video itu siswa itu lebih cepat memahami pembelajaran dan mampu menciptakan gerak yang mereka ciptakan sendiri dengan kreativitas mereka. Kalau tadi ya Bu Dwi, kemudian komitmen apa sih yang akan Bu Dwi lakukan selanjutnya untuk menjalankan rencana Bu Dwi yang tadi kan, menemui kepala sekolah, pengawas juga, dan siapa yang akan membantu menjalankan komitmen Bu Dwi? Iya, komitmen yang akan saya lakukan itu tentunya sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya akan berkolaborasi dan mendiskusikan dengan baik dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu, maupun dengan teman-teman sejawat. Apakah strategi atau metode maupun sumber belajar yang saya gunakan itu, apakah sudah baik atau belum? Seperti itu. Nah, itu benar-benar merupakan ide yang sangat bagus sekali Bu Dwi. Bu Dwi pasti bisa ya melakukannya itu. Saya yakin Bu Dwi mampu. Tetap semangat ya Bu Dwi ya. Ya, terima kasih Bu Yuni atas semangat dan perhatiannya. Rasanya hati ini jadi lega, Bu, setelah kita mengobrol sore ini. Masalah saya jadinya bisa saya pikirkan untuk solusi-solusi yang akan saya lakukan ke depannya. Sama-sama Bu Dwi, semoga kedepannya kita juga lebih baik lagi dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran. Mungkin kita perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan ya teman sejawat. Mungkin seperti saya kan teman sejawat ini kita bisa bekerja sama di sana ya, supaya kegiatan pembelajaran untuk anak-anak lebih baik lagi. Tetap semangat ya Bu Dwi. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Ya, mungkin sedikit dulu sebelumnya skenario yang dibuat sama Ibu Wahyuni tentang proses praktek coaching model Tirta ini sangat bagus ya. Bagus, mengalir, santai, jadinya kita bisa lebih paham terhadap apa permasalahan ataupun solusi yang diberikan.
mengalir santai tetapi bisa dimengerti dengan baik seperti itu. Sedikit sekarang masuk ke ya sebagai observer atau pengamat. Di sini yang bisa saya amati dari langkah-langkah model Tirta, yang pertama tujuan. Menurut saya coach selaku yaitu dalam hal ini Bu Wayuni sudah menyampaikan tujuan dari pelaksanaan coaching itu sendiri. Kalau tidak salah, tujuan dari diskusi itu adalah mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Dwi. Mungkin permasalahannya ada kurangnya komunikasi, ada praduga tadi mungkin, dan juga yang menganggap pengawasnya yang tidak berkompeten. Seperti itu kan baru praduga. Itu terlihat pada beberapa percakapan. Yang pertama tadi dari coach itu, apakah yang bisa saya bantu? Apakah yang ingin Bu Dwi dapatkan dari pembicaraan kita sore ini? Ya, dari kata-kata seperti itu. Terus untuk langkah yang kedua, tahap identifikasi. Menurut saya dalam langkah identifikasi, pertanyaan yang diberikan dari Bu Wahyuni atau selaku coach sudah bersifat terbuka dan reflektif sehingga mampu mengeksplor dari coach itu sendiri untuk memberi jawaban yang mendetail sehingga mampu menggali potensinya dan membuat alternatif solusi dari potensi yang dimiliki coach itu sendiri atau dari Bu Dwi itu sendiri. Dalam langkah identifikasi saya juga melihat bahwa coach ini sudah aktif dalam memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap jawaban dari coach. Langkah yang ketiga tentang rencana aksi. Coach atau Bu Wahyuni sudah terlihat memberikan pertanyaan mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya dan mengarahkan dari coach itu sendiri untuk dapat mengambil keputusan secara mandiri sesuai dengan ya kemampuan dan potensi yang dimiliki. Mungkin terlihat dari beberapa percakapan yang tadi saya dengar, ya percakapannya, dari beberapa hal yang bisa Ibu jelaskan tadi, hal mana yang Ibu jadikan prioritas, seperti itu. Dan dijawab tadi oleh coach atau dari Ibu Dwi-nya. Pertama, dengan menemui kepala sekolah untuk membicarakan strategi, metode, sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, jawabannya dengan mendatangi dan berdiskusi dengan pengawas mengenai cara dari coach itu dalam mengajar. Jadi biar sama-sama mengerti. Langkah yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Di sini juga tadi dilihat, saya melihat bahwa coach itu memberikan pertanyaan mengenai komitmen dari coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi ditanyakan apakah berkomitmen. Terlihat dari beberapa percakapan itu, tadi sudah ada di sana ya apa yang prioritas yang akan dilakukan. Kemudian komitmen apa saja yang Ibu akan lakukan selanjutnya seperti itu. Jadi dan siapa yang akan dapat membantu menjalankan komitmen itu. Itu juga termasuk dari langkah tanggung jawab. Jadi bisa dimengerti. Karena juga skenario yang Ibu jalankan sangat bagus. Santai, mengalir, tapi mudah dipahami dan mudah dimengerti. Ya, seperti itu tanggapan dari saya selaku pengamat atau observer. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Terima Pak kasih. Wira, Bu Dwi atas kerjasamanya dan masukannya sangat luar biasa. Ya, saya juga ucapin terima kasih semuanya untuk kerjasama dan kolaborasinya hari ini.